Selamat malam, Rama-Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Sotiotu Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali kita dalam acara Dhamma Sakaca Online yang diselenggarakan oleh Dhamma Meta Jember. Sekarang live streaming di YouTube Meta Jember. Hari ini saya akan membawakan sharing Dhamma yang berjudul Kunci Meraih Kebahagiaan. Tapi sebelumnya, marilah kita mendengarkan dulu syair Dhammapada yang akan dibacakan oleh Saudara Elmi. Silakan Saudara Elmi. Dhammapada Sukhawaga Syair 204 Arogya Parama Labha Santuhti Paramang Dhanang Wissa Saparama Nyati Nibbanang Paramang Sukhanti, yang artinya kesehatan adalah keuntungan yang paling besar. Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga. Kepercayaan adalah saudara yang paling baik. Nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Elmi atas pembacaan dan perenungan syair Dhammapadanya. Selanjutnya, sebelum kita memulai sharing online kita hari ini, maka saya memohon Bapak Ibu, Saudara-saudari bersikap anjali dan kita membacakan nama Karapata yang akan saya pimpin. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Dhamma Sakaca Online kita hari ini, kita mengundang Upacarika Herman Sutanto. Beliau lahir di Samarinda, pendidikan sarjana ekonomi jurusan akuntansi dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saat ini berkarir di bidang konsultan financial dan property advisor. Beliau merupakan anggota Magabudi, Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia sebagai Dharma Duta, dan saat ini merupakan pengurus Magabudi Cabang Surabaya sebagai sub bidang umum periode 2001 sampai 2026. Domisili beliau saat ini ada di Surabaya. Selamat malam, Rama Herman. Malam, Kevin. Ya, apa kabar? Hari ini gimana? Dari Surabaya nih, Rama Herman? Iya, Lagi Surabaya. online di Surabaya. Oke. Iya, Surabaya. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah bergabung melalui kanal YouTube Dhamma Meta Jember maupun Dhamma Televisi dan juga yang sudah hadir melalui Zoom kita hari ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Hari ini kita akan membahas
Dhamma dengan topik kunci meraih kebahagiaan. Nah, kira-kira apakah saudara-saudari siap untuk meraih kebahagiaan? Nah, apabila Anda ingin meraih kebahagiaan, maka hari ini saya mengundang Rama Herman untuk berbagi kunci-kunci untuk meraih kebahagiaan itu seperti apa. Apa saja yang penting-penting untuk meraih kebahagiaan agar siapapun Anda yang nantinya selesai menonton video ini, mudah-mudahan nantinya mencapai kebahagiaannya. Seperti itu ya Rama Herman ya. Iya, betul. Hmm, Harapannya. baik. Saya lihat muka Rama Herman ini sudah bahagia banget nih hari ini. Jadi kita perlu tahu nih, apa nih resep-resep bahagianya ini ya. Tanpa berlama lagi, saya undang Rama Herman, silakan waktu dan tempat dipersilakan untuk berbagi. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Kevin. Ya, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari yang berada di Zoom ataupun yang sekarang nonton di live YouTube atau nanti akan selesai streaming ini akan ada rekamannya. Ya, mari sebelum saya sharing Dhamma, kita bersama-sama bersikap anjali untuk memuji Guru Junjungan kita Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, baik. Rama-ramani Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang tadi disampaikan oleh saudara moderator, saudara Kevin, malam hari ini secara daring online melalui Zoom maupun channel YouTube, saya akan berbagi sharing mengenai Dhamma dengan judul tadi, Kunci Meraih Kebahagiaan. Ya, sebelumnya mungkin saya ingin tahu ya, tentunya semua dari kita pasti ingin bahagia dalam hidup ini ya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang tidak ingin bahagia. Bahkan makhluk binatang pun mereka juga ingin bahagia. Ya. Nah, tentunya masing-masing dari kita kebahagiaan itu berbeda-beda. Saya akan share dulu, izinkan saya ada share screen ya Bapak Ibu. Judulnya hari ini Bapak Ibu adalah kunci meraih kebahagiaan. Ya, tiada kuncinya. Apa sih yang kita inginkan dalam hidup ini? Tentunya setiap dari kita pasti ingin bahagia. Nah, Bapak Ibu, kebahagiaan itu dari setiap kita macam-macam ya. Nah, biasanya ada 3 kebahagiaan itu. Tapi sebelumnya saya akan mengutip dulu dari Dhammapada 169. Sang Buddha bersabda, hendaklah seseorang hidup sesuai dengan Dhamma dan tidak menempuh cara-cara jahat. Barang siapa hidup sesuai dengan Dhamma, maka ia akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Jadi Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa kalau kita hidup sesuai dengan Dhamma, maka bisa bahagia baik di dunia sekarang ini maupun nanti hidup di dunia selanjutnya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa setiap dari kita pasti ingin bahagia. Nah, tapi kebahagiaan itu ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam hidup ini. Saya bisa simpulkan dalam pengalaman hidup kita itu ada 3, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada keinginan, desire, target to achieve. Apa yang kita inginkan untuk mencapai suatu target dalam hidup ini? Nah, di sini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah happy. Happy di sini bahagia. Ya. Nah, tentunya setiap orang pasti ingin bahagia. Tapi banyak orang juga yang nggak bahagia ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bahagia? Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan. Tapi kebanyakan juga lebih banyak nggak bahagianya daripada bahagia. Nah, yang kedua adalah wealthy. Pingin banyak uang, kaya ya.
Nah, setiap orang pasti ingin kaya, karena dengan dia punya kekayaan, maka apa yang dia inginkan bisa dicapai. Nah, tentunya kekayaan ini kita bisa gunakan untuk kebaikan Bapak Ibu ya. Ya bisa nyumbang dana ya, dengan adanya kita punya kekayaan ini kita bisa menggunakannya. Maka kita perlu kaya seperti yang Sang Buddha ajarkan bahwa kita sebagai umat berumah tangga harus kaya. Karena kalau kita nggak kaya ya gimana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, yang ketiga healthy, kesehatan. Nah, kalau kita bahagia, punya uang, tapi nggak sehat, sakit-sakitan, wah, nggak bisa juga menikmati kehidupan ini dengan baik ya Bapak Ibu. Karena kita banyak uang pun, kalau kita sakit-sakitan, nggak sehat, maka ya uangnya untuk berobat. Jadi kebanyakan dari kita, tujuan ini menginginkan 3 hal ini di mana-mana. Ya, kita ingin bahagia, ingin kaya, ingin sehat. Nah, ada beberapa tokoh yang memberikan definisi apa sih kebahagiaan itu. Nah, saya ada kutip beberapa tokoh di sini. Yang pertama adalah dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan itu selaras. Jadi, kadang-kadang apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita katakan itu berbeda. Nah, ini membuat kita tidak bahagia, ya Bapak Ibu. Jadi, kalau kita ingin bahagia, keinginan dan kata-kata ucapan dan kenyataan itu selaras. Nah, kadang-kadang apa yang kita inginkan ternyata kenyataannya berbeda, tidak bahagia, ya, muncul penderitaan. Nah, jadi ini harus selaras dulu. Nah, yang kedua, pendapat dari Lama keempat. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang siap dibuat, melainkan berasal dari tindakan Anda sendiri. Ya, artinya kebahagiaan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Jadi kita harus menciptakan kebahagiaan itu melalui diri kita sendiri. Nah, ini adalah pendapat dua tokoh tentang kebahagiaan. Lalu, bagaimana dengan ajaran Sang Buddha? Berdasarkan Dhamma, nah, tentang kebahagiaan, Sang Buddha juga memberikan satu ajaran kepada perumah tangga, bagaimana sih sebenarnya kita bisa hidup bahagia. Nah, di dalam hidup ini, kita kebahagiaan itu ada dua, Bapak Ibu. Jadi, kebahagiaan yang bersifat duniawi dengan spiritual. Nah, kalau orang mau sukses, hidup bahagia, maka kedua-duanya dia harus mendapatkannya. Nah, jangan sampai cuma salah satu. Ada orang yang hanya bahagia duniawi. Dia banyak kekayaannya, tetapi dia tidak punya spiritual. Ya. Jadi, hidup kita harus seimbang, Bapak Ibu. Kita bahagia secara duniawi, juga secara spiritual. Nah, kita sebagai umat Buddha yang belajar Dhamma, maka kita juga harus punya spiritual. Makanya Sang Buddha mengatakan bahwa jika kita mengenal Dhamma, maka hidup kita akan bahagia, baik di sekarang ini maupun dunia yang akan datang. Nah, saya kutip dari satu sutta yang bernama di dalam Anguttara Nikaya 854. Sutanya bernama Digajanu Sutta. Nah, Digajanu ini adalah nama orang. Ada lagi yang secara dari Tipitaka itu ada sutanya juga bernama Vyagapaja Sutta. Jadi ada dua sutta yang berbeda tapi isinya sama. Nah, ini saya ambil dari Digajanu Sutta. Nah, di dalam Digajanu Sutta diceritakan bahwa Sang Buddha berada di satu kota. Kolita itu tempat kota perdagangan. Ya. Nah, kebetulan di sana ada yang bernama Digajanu. Nah, Digajanu adalah seorang perumah tangga. Kemudian Digajanu menghadap kepada Sang Buddha.
Beliau bertanya kepada Sang Buddha seperti ini, Bante, kami adalah para umat awam yang menikmati kenikmatan indria, menetap di rumah penuh dengan anak-anak. Kami menggunakan kayu cendana dari kasih, kami memakai kalung bunga, wewangian dan salep. Kami menerima emas dan perak. Ya, jadi sebagai rumah tangga, kita sekarang ini pun hidup mencari nafkah, Bapak Ibu ya. Kita pakai wewangian, kita punya anak, kita juga punya kekayaan, uang, emas, dan lain-lainnya. Nah, lalu Digajanu berkata kepada Sang Buddha, sudilah Sang Bagawa mengajarkan Dhamma kepada kami dalam satu cara yang dapat mengarah pada kesejahteraan dan kebahagiaan kami dalam kehidupan ini dan kehidupan mendatang. Jadi Digajanu menanyakan kepada Sang Buddha, gimana sih supaya kita bisa hidup sejahtera dan bahagia, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang mendatang. Nah, Sang Buddha akhirnya menjawab kepada Digajanu, ada empat hal yang berguna yang akan dapat menghasilkan kebahagiaan dalam kehidupan duniawi sekarang ini. Jadi ada 4 hal kalau kita mau hidup bahagia secara duniawi. Apa itu? Yang pertama adalah Utana Sampada. Yang kedua, Araka Sampada. Ketiga, Kalyana Mitata. Dan yang keempat adalah Sama Jiwikata. Jadi ada 4, Bapak Ibu. Saya ulang lagi, 1 Utana Sampada, 2 Arakana Sampada, 3 Kalyana Mitata, dan yang keempat Sama Jiwikata. Nah, kita akan jelaskan satu persatu apa itu namanya Utana Sampada. Utana Sampada ini kalau diartikan adalah kesempurnaan dalam inisiatif. Maksudnya apa ini inisiatif ya? Nah, kita sebagai rumah tangga tentunya kita punya rutinitas ya, rutinitas untuk mencari nafkah. Nah, di dalam kita mencari nafkah maka kita harus memiliki namanya Utana Sampada. Apa itu? Memiliki ketekunan ya, kerajinan dan bersemangat dalam mengerjakan apa saja, harus terampil dan produktif, mengerti dengan baik dan benar terhadap pekerjaannya, serta mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Ya, kalau zaman dulu, Sang Buddha itu biasanya orang banyak yang sebagai peternak, petani, ya. Nah, di zaman sekarang kita, ya banyak kan orang kantoran, ya kan, punya pabrik, punya usaha, ya buka toko, mungkin buka warung atau buka kafe atau buka tempat jahit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya usaha tersebut maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan untuk kita bisa berhasil, ya. Nah, di dalam ini dijelaskan bahwa kita perlu ketekunan tadi, memiliki ketekunan. Nah, ketekunan di sini ada 3, ya. Yang pertama harus terampil menguasai bidang yang kita tekuni. Ya. Misalnya kalau kita buka tempat misalnya jahit baju, nah, berarti kita harus punya keterampilan menjahit. Nah, jadi kita harus sebelumnya belajar dulu, paling nggak kita kursus menjahit, ya supaya kita terampil. Kalau kita punya usaha tailor ya, menjahit baju. Yang kedua, tidak bermalas-malasan. Jadi kalau kita punya usaha itu, kita jangan bermalas-malasan. Nah, harus semangat ya dalam memulai. Jadi kalau kita punya tekad mau buka usaha, ya udah kita semangat, jangan malas-malasan. Nah, yang kedua kalau sudah kita punya niat usaha, maka kita harus konsisten. Ya, kita lanjutkan apa yang sudah kita lakukan ya, kita lakukan untuk buka usaha ya kita harus konsisten, kita lanjutkan, kita harus buka. Nah, yang ketiga adalah kita harus mampu bertahan
atau sabar. Apapun yang terjadi ya, dalam usaha ini kan kadang-kadang Bapak Ibu pasti ngalami ya, kalau kita buka usaha itu awalnya susah ya, kita mau nawarin orang itu susah banget, kan banyak belum yang kenal. Tapi kita harus sabar dan harus mampu bertahan dalam kondisi apapun. Nah, supaya kita tough, orang bilang. Tough itu punya jiwa yang semangat dan bertahan untuk terus melakukan. Tentunya perlu kesabaran juga. Nah, itu 3 hal yang harus kita miliki ya, supaya kita punya usaha yang baik. Nah, kemudian dari terampil tidak malas-malasan, maka yang ketiga adalah harus bijaksana atau kalau orang bilang smart ya, harus bekerja pintar. Nah, maksudnya di sini apa? Kita dalam hal melakukan satu aktivitas pekerjaan itu kita harus bisa memilah-milah ya. Dalam hal ini kita harus bijaksana memilah-milah mana yang lebih prioritas. Tentunya kalau kita melakukan pekerjaan kan banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan. Nah, kita harus memilah mana yang utama, mana yang berikutnya bisa kita kerjakan. Jadi kita bikin skala prioritas. Kalau ini urgent, ya kita harus kerjakan dulu. Yang ini masih bisa ditunda, bisa ditunda. Jadi kita bisa mengatur itu sehingga pekerjaan kita bisa diselesaikan semua. Ya. Nah, inilah yang disebut pertama yang harus kita lakukan Uthana Sampada ini dalam hal kita melakukan aktivitas pekerjaan untuk mencari nafkah dalam kehidupan ini. Nah, semoga kita bisa berhasil dengan semangat ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah Araka Sampada. Araka Sampada ini kesempurnaan dalam perlindungan. Jadi ia harus pandai menjaga penghasilannya yang diperolehnya dengan cara halal yang merupakan jeripayanya sendiri, tidak membiarkan mudah hilang atau dicuri. Jadi yang pertama kita sudah berusaha bekerja keras, kita mengumpulkan penghasilan kekayaan kita untuk kita gunakan dalam kehidupan ini. Nah, setelah kita dapatkan dengan susah payah secara halal, maka kita harus menjaga agar apa yang sudah kita dapatkan ini tidak hilang, ya, tidak dicuri, tidak dirampok. Apa yang sudah kita dapatkan itu, sehingga kita punya harta itu tidak mudah untuk dicuri, jadi perlu dijaga. Nah, kalau sekarang kan zaman dulu sih, zaman Sang Buddha dulu kan belum ada bank, jadi disimpannya mungkin di rumah, itu bisa diambil perampok, pencuri. Tetapi kalau zaman sekarang ini kita simpan uangnya kan di bank. Nah, tapi zaman modern ini pun banyak penipuan, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan ya, nah uang yang ada di bank kita bisa diambil. Jadi kita harus berhati-hati juga menjaganya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita menjaganya? Nah, apa yang sudah kita dapatkan, ya tentunya dapat kita wariskan juga dari apa yang kita sudah dapatkan, Bapak Ibu. Jadi kita jaga, jangan sampai harta kita ini habis begitu saja. Nah, tentunya kita punya anak, bisa kita wariskan ke anak-anak kita. Nah, tetapi kita harus juga memberikan satu edukasi ya kepada anak kita, di mana anak kita juga harus bisa menggunakan harta itu dengan baik. Makanya kita perlu memberikan pendidikan kepada anak kita, moralnya dijaga ya, supaya nanti anak kita kalau kita wariskan itu dia bisa menjaga harta itu juga ya, dengan ada punya moral yang baik. Kemudian kita kasih pendidikan sekolah yang baik. Jadi dia punya pendidikan yang baik, dia bisa mengelola juga dan dia punya usaha lagi. Nah, jadi kita menjaga harta itu dengan kita juga memberikan warisan kepada anak kita dapat dididik dengan baik. Sehingga nantinya harta itu bisa digunakan anak kita juga dengan baik. Ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga Kalyana Mitata. Pertemanan yang baik. Ini perlu juga Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah yang pertama tadi kerja keras ya, usaha, ya, semangat,
mengumpulkan harta, ya. Kemudian kita jaga harta kita dengan baik. Nah, tapi kita juga harus cari teman yang baik, ya. Jangan sampai kita sudah berusaha kerja, kumpul uang, disimpan, nah, tapi kita berteman dengan yang tidak baik. Ya, mencari pergaulan yang baik, tetapi kita kadang bisa berteman dengan yang tidak baik. Sehingga teman-teman yang mungkin melakukan hal yang tidak baik, ya mungkin sering foya-foya, ya, kemudian ada yang main perempuan, minum minuman, nah itu dapat menyebabkan apa yang sudah kita dapatkan itu bisa habis harta kita dengan cara seperti itu. Pengaruh dari teman. Nah, makanya Bapak Ibu, agar kita bisa bahagia dengan tadi kita sudah melakukan yang pertama dan yang kedua, maka yang ketiga ini sangat penting untuk menjaga hal itu. Kita harus berteman yang baik. Karena kita ini sebagai makhluk sosial, maka kita butuh teman, ya, butuh teman yang baik. Nah, jadi kita perlu sahabat yang baik, terpelajar, bermoral, dan dapat membantu ke jalan yang benar. Ada 4 kriteria teman ya, menurut Sang Buddha dari Sutta ini. Yang pertama, teman yang mempunyai keyakinan. Kedua, teman yang mempunyai kemoralan. Yang ketiga, teman yang mempunyai kedermawanan. Yang keempat, teman yang mempunyai kebijaksanaan. Nah, yang pertama, teman yang punya keyakinan sudah tentu ya, kita berteman dengan keyakinan yang sama. Ya, tentunya keyakinan kepada Sang Buddha. Sang Buddha terhadap ajarannya Dhamma. Jadi kita yakin terhadap ajaran Sang Buddha. Belajar Dhamma, ya tentunya apa yang diajarkan Sang Buddha mengenai perbuatan baik, mengenai hukum karma, ya, dan nantinya setelah kita berbuat baik itu apa yang kita dapatkan, berbuat jahat apa yang kita dapatkan, maka dengan seperti itu maka kita bisa mempunyai keyakinan baik juga dengan berteman yang baik tersebut. Nah, yang kedua, teman yang punya kemoralan yang baik. Jadi kalau kita punya teman dengan moral yang baik, maka tentunya kita juga ikut menjadi yang baik, Bapak Ibu. Ya, tentunya moral yang baik itu adalah kita tidak menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari berbuat asusila, menghindari berbohong, menghindari minuman keras. Jadi kalau kita punya teman yang bermoral yang baik, tentunya kita juga aman. Ya, bisa menjaga juga. Nah, yang ketiga, punya teman yang dermawan. Jadi teman yang bisa membantu orang yang mempunyai kesusahan. Nah, kalau kita dalam hal punya teman yang punya dermawan, maka tentunya dia suka membantu. Jika kita punya kesulitan, dia bisa membantu. Ya, itu teman yang baik. Dan yang keempat, punya kebijaksanaan. Artinya punya bijaksana ini dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan dia melakukan satu kebaikan itu dengan penuh kebijaksanaan. Nah, 4 itu yang perlu kita cari kalau kita punya mau teman yang baik. Nah, saya kutip dari Dhammapada 28, ya, karena itu ikutilah orang yang pandai, bijaksana, terpelajar, tekun, patuh, dan mulia. Hendaklah engkau selalu dekat dengan orang yang bajik dan pandai seperti itu, bagaikan bulan mengikuti peredaran bintang. Jadi Sang Buddha menyampaikan di Dhammapada ini kita harus mengikuti orang yang pandai dan terpelajar bijaksana, ya, tekun, patuh, dan mulia. Nah, ini perenungan saja bagi kita bahwa di Dhammapada pun ada. Kemudian yang keempat, sama jiwikata, ya, kehidupan yang seimbang. Nah, seimbang di sini adalah tadi kita sudah pertama mencari penghasilan, kekayaan dengan kita bekerja tekun. Kemudian kita menyimpan dan menjaga apa yang sudah kita dapatkan. Ketiga, kita mencari teman yang baik. Nah, yang keempat, apa yang sudah kita dapatkan, maka kita harus menjaga keuangan kita dengan seimbang. Nah, kita pengeluaran sama pendapatan tuh jangan dibalik ya. Pendapatannya kecil, pengeluarannya banyak. Nah, itu susah nanti. Jadi kita harus tahu
berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Sehingga pendapatan itu lebih besar dari pengeluaran. Bukan berarti kita itu kikir, ya. Nah, di sini artinya kita seimbang, kita bisa mengatur. Nah, di dalam suta yang lain, si Golawada Sutta, itu Sang Buddha juga mengajarkan bahwa setiap kali kita mendapatkan penghasilan atau kekayaan, itu harus dibagi 4. Nah, yang setengahnya, jadi 100% harus dibagi 4, misalnya contoh ya. Jadi setengahnya itu dipakai untuk modal, usaha lagi. Kemudian seperempatnya lagi itu disimpan. Nah, ditabung, dijaga-jaga buat nanti kalau keperluan yang mendadak. Ya, kayak kemarin ini kan kita sudah mengalami pandemi ya, COVID. Kita kan nggak tahu. Selama 3 tahun ke belakang ini kita mengalami pandemi. Nah, setiap orang kan nggak tahu, kaget. Nah, kalau kita punya tabungan, maka itu bisa dipakai. Jadi tabungannya harus punya kita. Kemudian seperempatnya lagi itu digunakan untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain, ya. Nah, untuk diri kita sendiri mungkin untuk kita pribadi apa, kemudian kalau ada sisanya kita harus bagikan juga ke orang lain. Ya, jadi kita banyak berbuat baik. Nah, itu 4 yang harus kita bagi kalau kita punya kekayaan. Ya, jadi harus seimbang hidup kita. Sehingga kalau hidup kita seimbang, maka kita bisa bahagia. Nah, ini adalah 4 hal yang harus kita lakukan secara duniawi, Bapak Ibu. Sehingga kalau 4 hal ini kita lakukan, maka kita bisa bahagia secara duniawi di kehidupan sekarang ini. Nah, ada 4 orang yang harus kita hindarin, Bapak Ibu, agar apa yang sudah kita dapatkan kekayaan itu tidak hilang seperti cuma-cuma saja, ya. Jadi kita harus menghindari 4 ini. Nah, Sang Buddha juga memberikan nasihat kepada di dalam Wigapaja di Gajahnu ini ada 4 cara yang bisa melenyapkan kekayaan yang sudah kita dapatkan. Yang pertama, iti duto. Nah, ini kita harus hindarin perbuatan main perempuan. Ya, iti duto ini main perempuan. Kemudian yang kedua, harus kita hindarin adalah akhaduto, mabuk-mabukan. Nah, ini minuman keras. Yang ketiga, suraduto, perjudian, main judi, ya. Yang keempat, papamita, pergaulan dengan orang jahat. Jadi 4 ini, Bapak Ibu, kita harus hindarin dan kita tidak lakukan. Karena apa? Apabila 4 ini yang bisa bahaya nih, ancaman bahaya, maka bisa menghabiskan harta kekayaan yang sudah kita dapatkan tadi. Yang 1, 2, 3, 4 tadi bisa lenyap akibat dari 4 kondisi ini, ya, akibat tindakan 4 ini. Jadi kita hindari ini ya, iti duto main perempuan, akhaduto mabuk-mabukan, suraduto perjudian, papamita pergaulan dengan orang jahat, ya, orang-orang yang tidak baik seperti itu. Jadi ini perlu kita renungkan. Nah, ini adalah 4 tadi yang saya jelaskan, 4 hal yang harus kita lakukan, ya. Nah, kemudian ada lagi di dalam sutta ini Sang Buddha menyampaikan ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat menghasilkan kebahagiaan yang terlahir di alam-alam yang menyenangkan dan kebahagiaan terbebas dari terkondisi. Jadi tadi kita hidup sekarang ini secara duniawi yang kita lakukan dalam 4 tadi, ya, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita menjaga apa yang sudah kita dapatkan. Yang ketiga, kita punya teman yang baik. Yang keempat, kita harus hidup seimbang. Itu untuk kehidupan duniawi agar kita bahagia. Nah, ini ada 4 hal lagi yang perlu kita lakukan agar kita bisa bahagia di kehidupan yang selanjutnya. Apa itu? Yang pertama adalah sada sampada. Sada sampada, yang kedua sila sampada, ketiga caga sampada, dan yang keempat panya sampada. Ada 4,
Ya, saya ulang, sada sampada, sila sampada, caga sampada, panya sampada. Nah, yang pertama adalah sada sampada. Salah sampada adalah kesempurnaan dalam keyakinan. Nah, dalam hal ini keyakinan apa yang harus kita punya? Ya, tentunya kita sebagai murid Sang Buddha adalah keyakinan kepada Sang Buddha dan ajarannya, Dhamma itu. Jadi apa yang diajarkan Sang Buddha kita harus punya keyakinan untuk mempraktekannya. Ya, ajaran Sang Buddha itu seperti misalnya mengenai perbuatan baik dapat menghasilkan hal yang baik, kemudian hukum karma, apa yang kita lakukan akan kita terima, ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, itu adalah ajaran Sang Buddha yang perlu kita yakini, sehingga dengan kita punya keyakinan, maka kita lakukannya itu secara bijaksana, Bapak Ibu. Dengan adanya keyakinan ini, maka apa yang kita lakukan, perbuat itu memiliki kebijaksanaan. Nah, keyakinan ini yang dapat memberikan, tadi saya sampaikan bahwa di depan juga, bahwa kita punya kalyanamita juga harus punya keyakinan, ya kan? Sama. Jadi, selain kita punya keyakinan ini membuat hantarkan kita dalam kehidupan sekarang bahagia, juga bisa mengantarkan kita hidup bahagia selanjutnya, kalau kita punya keyakinan yang baik. Nah, yang kedua adalah sila sampada, kesempurnaan dalam perilaku bermoral. Ya, kita punya sila yang baik. Nah, harusnya kita melaksanakan latihan kemoralan, yaitu tadi menghindari perbuatan membunuh, mencuri, perbuatan asusila, berbohong, dan menghindari makan minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, kalau kita punya kemoralan, maka kita keamanan pun aman. Karena di dalam khotbah Sang Buddha yang terakhir, ya, Sang Buddha berpesan di Mahaparinibbana Sutta, itu Sang Buddha menyampaikan khotbah bahwa kepada perumah tangga, kalau kita melaksanakan 5 latihan sila ini dengan baik, maka akan memberikan manfaat. Ya, manfaatnya itu juga ada 5. Yang pertama, kita akan menjadi kaya. Nah, tadi, ya, mengapa kita bisa kaya? Nah, karena kalau kita menjaga sila, itu kita melakukan aktivitas dengan benar, maka kita apa yang lakukan dengan baik, itu akan memperoleh hal yang baik. Ya, kita menjadi kaya. Nah, yang kedua, sila itu dapat memberikan nama harum yang baik juga. Ya, kemana-mana namanya baik. Karena orang itu dinilai itu dari perbuatannya, silanya. Ya. Jadi kalau kita menjaga sila, maka dengan baik, maka kita bisa punya nama baik. Ya. Kemana-mana namanya baik. Karena kita punya sila yang baik. Nah, yang ketiga, dengan kita menjalankan sila, maka kita bisa aman kemana-mana. Ya, tidak takut, pede orang bilang istilahnya. Jadi kalau kita sudah punya sila yang baik, maka kemanapun kita pergi itu kita tidak khawatir, ya, tidak khawatir karena kita percaya diri dengan sila yang kita lakukan. Dan yang keempat, kita punya sila yang baik, maka pada saat menjelang kematian, maka kita akan tidak bingung, pikirannya jadi tenang, karena kita yakin bahwa dengan kita punya sila yang baik, maka kita akan bisa lahir lagi di alam yang bahagia. Nah, yang kelima, kondisi yang baik ini menyebabkan kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Jadi kalau kita jalankan sila dengan baik, maka kita memperoleh manfaat, Bapak Ibu. 5 manfaat tersebut yang disampaikan oleh Sang Buddha di pesan terakhirnya di Mahaparinibbana Sutta. Nah, yang ketiga, caga sampada, ya, kesempurnaan dalam kedermawanan. Punya sifat murah hati, ya, dermawan. Dermawan ini lebih spesifikasinya lebih dalam daripada kita berdana, ya. Karena
kalau dermawan ini bukan hanya memberi, tapi dia juga punya belas kasihan. Kalau teman-teman kita punya kesusahan, dia pasti bantu. Karena orang yang dermawan ini, dia tidak bisa lihat orang ini mengalami kesusahan, ya, penderitaan. Jadi dengan kita punya sifat dermawan, kita bisa menolong makhluk apapun yang mengalami kesulitan. Jadi kalau punya sifat dermawan ini, kita punya sifat istilahnya Brahma Wihara, salah satunya, ya, cinta kasih, belas kasihan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat adalah Panya Sampada, ya, kesempurnaan dalam kebijaksanaan. Dalam hal ini, saya minum dulu ya. Nah, kalau memiliki kebijaksanaan sini, itu di Sutta ini disebutkan bahwa kita mengembangkan kebijaksanaan akan membawa ke arah terhentinya dukkha. Ya, kebijaksanaan di sini artinya dapat memahami timbul dan padamnya segala sesuatu yang terkondisi, atau pandangan terang yang bersih dan benar terhadap segala sesuatu yang terkondisi yang membawa ke arah terhentinya penderitaan. Nah, bagaimana kita bisa punya pengembangan kebijaksanaan ini? Caranya adalah lewat meditasi. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melatih meditasi, terutama meditasi pandangan terang, vipassana, itu kita bisa melihat semua, ya, fenomena-fenomena yang ada di dalam diri kita. Dengan meditasi vipassana, ya, kita bisa tahu hidup ini sesungguhnya apa, ya kan, melalui fenomena-fenomena yang ada. Apapun yang terjadi itu bisa kita amati melalui meditasi. Jadi kalau kita dengan meditasi, belajar meditasi, maka akan timbul kebijaksanaan. Nah, kalau meditasi ini munculnya fenomena pemikiran kita bahwa hidup itu sesungguhnya adalah perubahan. Nah, sehingga dengan adanya itu kita bisa mengikis istilahnya kilesa-kilesa yang ada di dalam diri kita. Dan akhirnya kita satu saat itu bisa mencapai satu kebebasan abadi atau nibbana. Jadi kalau misalnya kita hidup sekarang ini pun misalnya sudah melakukan hal yang baik, dan nantinya pun kita lahir lagi di alam yang bahagia, dan itu terus terbawa Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus terus melakukan hal-hal yang baik. Sehingga dalam perjalanan hidup kita ini kita bisa mencapai satu titik yang baik. Yaitu pencapaian terakhir kita, tujuan kita adalah mencapai pantai seberang. Ya. Pantai seberang itu nibbana yang diajarkan oleh Sang Buddha. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, maka saya simpulkan bahwa ada 4 hal yang harus kita lakukan, ya, secara duniawi, sehingga kita dapat meraih kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini. Yang pertama tadi adalah berusaha dalam pekerjaannya. Ya. Kita punya pekerjaan, kita berusaha dengan semangat, dengan tekun, ya, dengan rajin, tidak bermalas-malasan, ya, konsisten, sabar, maka kita bisa menghasilkan kesuksesan dalam kita bekerja. Yang kedua adalah cermat dalam pengaturannya. Nah, pengaturan di sini adalah apa yang sudah kita dapatkan, penghasilan yang sudah kita dapatkan itu bisa kita atur dengan baik dan kita jaga dengan baik. Ya, nanti kita atur bagaimana bisa kita wariskan ke anak-anak dengan baik pengelolaannya. Nah, seimbang dalam gaya hidupnya. Jadi kita pengeluaran sama pendapatan itu harus seimbang, ya, jangan sampai jomblang. Apalagi kalau pendapatannya lebih kecil dari pengeluarannya, ya, istilahnya boros. Ia menjaga kekayaannya yang ia peroleh. Ya, kita jaga agar kita bisa mengelolanya dengan baik. Itu adalah 4 hal yang tadi. Dengan teman yang baik, maka kita bisa menjaga. Juga kehidupan kita bisa baik kalau punya teman yang baik. Nah, yang keempat berikutnya adalah tadi, kalau kita punya 4 hal lagi, ya, hidup kita akan bahagia di kehidupan selanjutnya. Ya. Apa itu? Ya kita punya keyakinan dan
punya moralitas, kemudian punya caga, kemurahan hati, ya, bebas dari kekikiran, dan terus-menerus memurnikan sang jalan. Itu kebijaksanaan kita munculkan, jadi punya keyakinan, punya moralitas, punya kedermawanan, punya kebijaksanaan. Nah, itulah hanya kita mencapai satu tujuan, ya, memurnikan sang jalan di sini adalah nibbana, membawa kesejahteraan dalam kehidupan yang akan datang. Jadi, hal inilah yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu, untuk supaya kita bahagia. Jadi, kunci untuk meraih kebahagiaan itu yang harus kita lakukan adalah ini 4 hal yang untuk hidup sekarang bahagia, dan 4 hal kita hidup bahagia untuk kehidupan selanjutnya. Ya, kira-kira itu yang saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan mengutip satu Dhammapada lagi. Sungguh bahagia hidup kita ini apabila sudah tidak terikat lagi oleh rasa ingin memiliki. Kita akan hidup dengan bahagia, bagaikan dewa-dewa di alam yang cemerlang. Ya. Dan akhirnya, Bapak Ibu, apa yang sudah kita dapatkan di sini untuk kebahagiaan tadi pun, nantinya kita tinggalin ya, tidak kita milikin. Karena apa yang sudah kita dapatkan di dunia ini, semuanya kita tinggalkan. Dan akhirnya kita harus punya satu tujuan, ya, itu mencapai nibbana. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Anumodana, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan ke saudara Kevin. Baik, terima kasih Rama Herman atas pemaparan materinya, pemaparan yang sangat luar biasa. Dan itulah kunci-kunci meraih kebahagiaan. Sudah disampaikan bahwasanya ada 4 hal untuk meraih kebahagiaan duniawi dan juga 4 hal untuk meraih kebahagiaan secara spiritual. Sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya-jawab, saya ingin menyapa sedikit teman-teman yang sedang online melalui kanal YouTube maupun Zoom. Ya, silakan bagi Bapak Ibu yang sudah online, boleh dong ditulis di kolom komentar namanya dan dari kota mana Anda sedang menonton tayangan ini, serta tuliskan hari ini bahagianya kira-kira di angka berapa. Jika 1 sampai 100 kadar kebahagiaannya ada di angka berapa nih hari ini. Boleh dong tolong dibantu di komen ya. Oh, saya 80%, saya 90%, atau saya hari ini kurang begitu bahagia, ya, 30% atau 50%. Ya, boleh tolong diramein kolom komentarnya. Kalau Rama Herman sendiri hari ini kayak mana? Berapa persen kadar kebahagiaannya? Kalau bawain materi harus 100% bahagia. Ya kan? Harus 100% ya. Ya harus bahagia Oke. terus ya. Apapun Ya. yang terjadi harus bahagia. Apapun yang terjadi harus bahagia. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan para penonton yang saat ini menonton juga kadar kebahagiaannya juga tinggi ya. Mudah-mudahan 100% bahagia. Nah, hari ini kita membahas bahwasanya ada kebahagiaan melalui duniawi, yaitu Utana Sampada, Araka Sampada, Kalyanamita, dan Samajiwikata. Dan juga tadi Rama Herman juga menyampaikan bahwasanya 4 hal yang perlu dihindari untuk agar kebahagiaan ini tidak hilang, yaitu ada Itiduto, Akaduto, Suraduto, dan Papamita, serta kebahagiaan secara spiritual ada Sada Sampada, Sila Sampada, Caga Sampada, dan Panya Sampada. Seperti itu ya Rama Herman ya. Demikian yang dapat saya Ya, rangkumkan. betul. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, terus tadi ada menyampaikan 4 hal yang perlu dihindari. Namun kadang-kadang kita bertemu masyarakat yang masih melakukan hal-hal seperti itu. Ya kita bilang main perempuan, atau dia masih melakukan judi, tapi dia hidupnya kelihatannya bahagia-bahagia aja. Bagaimana ini pandangan Rama Herman? Ya, baik. Ini satu fenomena hidup ya, Kevin ya. Ya. Ya memang di kehidupan kita ini agak aneh ya, kalau kita lihat sendiri ya fenomena-fenomena itu ya. Tadi pertanyaannya bahwa
banyak orang yang ya hobi ya masih suka tadi sebutkan ya main perempuan, judi ataupun mabuk-mabukan. Nah ya, tapi dia hidupnya baik-baik aja kan. Ya oke-oke aja kan. Ya, ya itu dikarenakan yang dia lakukan sekarang itu mungkin dia belum menerima ya kan. Karena karma itu kan berproses. Ya. Nah, sekarang dia masih hidup baik-baik enak-enak karena dia masih menerima karma baiknya yang dulu. Jadi kalau kita lihat, jadi sepertinya kok karma ini kok nggak fair ya gitu kan. Dia berbuat seperti itu kok dia hidupnya masih enak. Nah, jangan lupa bahwa karma itu apa yang kita terima sekarang itu adalah karena karma yang sebelumnya kita lakukan sehingga kita bisa menikmati hidup enak. Hidupnya enak mungkin masih baik-baik aja itu karena karma baiknya masih berbuah. Nah, tapi kalau dia melakukan perbuatan buruk yang sekarang, ya tentunya dia akan menerima, tapi dia menerimanya kapan kita nggak tahu. Ya, karena karma itu berproses. Ibaratnya orang bilang tanam padi tumbuh padi. Nah, tanam padi itu kan perlu waktu juga atau kalau tanam mangga lebih lama lagi perlu waktu. Jadi orang berbuat itu perlu waktu proses ya. Tergantung dari karma yang dilakukan. Kita nggak tahu karma itu kapan berbuahnya. Ya, yang pasti dia akan berbuah. Kita nggak tahu berbuahnya kapan. Makanya kadang-kadang kita kalau terima karma tuh bertubi-tubi ya kan. Nah, itu karena apa? Ya karena yang dibuatnya juga bertubi-tubi. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau kita terima karma ya udah berarti kalau misalnya terima karma buruk ya kita harus merenungkan bahwa apa yang kita terima ini sebenarnya akibat perbuatan kita sendiri sebenarnya bukan orang lain. Nah, begitu juga kalau kita terima karma baik, harusnya kita juga berpikir bahwa wah, ini hasil karma baik saya nih, berarti harusnya saya banyak berbuat baik lagi supaya kita dapat lagi yang lebih baik gitu kan. Itu pikiran yang baik sebenarnya. Tapi di masyarakat itu orang berpikirnya terbalik. Nah, saya sekarang hidup enak-enak kok, ngapain saya nggak nikmatin hidup kan, ya kan? Di uang yang saya Ya, dapatkan, apa yang saya dapatkan, ya udah saya nikmatin aja. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Nah, makanya kita harus belajar dhamma ini agar dhamma ini melindungi kita dari hal-hal yang jahat itu. Nah, sehingga kita punya hidup ini terlindungi. Jadi kita punya kebijaksanaan juga tadi seperti itu. Ya, memang kita perlu dhamma dalam hidup ini. Nah, bagi mereka yang belum mengenal dhamma, mungkin belum tahu ya akibatnya. Ya, mereka fine-fine aja melakukan itu. Itu nggak masalah gitu. Tapi karma itu tetap hukum karma siapapun itu tetap berlaku ya. Nah, apapun statusnya, apapun semua itu ya hukum karma tetap berlaku secara universal. Seperti itu kira-kira ya. Mungkin bisa menjawab saudara Kevin. oke, Terima thank kasih. you. Thank you, Rahman. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung dituliskan di kolom komentar ya. Nah, terus kalau ngomong seperti ini, tadi kan masalah karmanya belum berbuah. Ada orang juga beranggapan seperti ini. Saya kan judi, kalau menang, dananya itu kan saya dapat gunakan untuk berwelas asih. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya Caga Sampada Ya, lakukan aksi aksi welas asih, aksi dermawan, membangun vihara, melakukan function dan lain sebagainya. Itu kan jadi penyeimbang, kan seperti itu jadinya. Dia bagi mereka menyeimbangkan satu berbuat tidak baik, satu lagi berbuat karma baik gitu kan. Gimana itu Rama? ya, Boleh nggak seperti itu? Kira-kira prinsip hidup itu boleh nggak seperti itu? Untuk bahagia itu boleh nggak seperti itu? oke ya. Jadi gini, itu ibaratnya seperti kita kalau nonton film ini Robin Hood ya, sama kan? Kalau Robin Hood Ya, kan sama. dia tujuannya dia ngerampok ya, ngerampok. Terus kemudian hasil rampokannya dia dermawankan ke orang-orang yang susah ya, bagi rakyat miskin. Dia kasih semua hasil rampokannya. Dia berbuat baik juga. Ya, sebenarnya dalam dhamma kan kalau kita berbuat baik itu kita harus diimbangi dengan kebijaksanaan ya, dengan moralitas. Jadi kalau kita berbuat baik itu harus dari mata pencarian yang benar, ya kan? Itu juga harus kriterianya juga masuk dan kita harus punya moralitas yang baik. Kedua harus punya bijaksana. Jadi kalau dalam hal ini kita
merampok tadi atau kita mengambil penghasilan yang tidak benar itu kan melanggar sila, ya kan? Nah, jadi secara kualitas perbuatan baik kita yang berikan itu kualitasnya tidak baik. Jadi apa yang kita lakukan itu ya tentunya bertolak belakang gitu kan. Jadi satu sisi kita berbuat yang kurang baik, tapi dari satu sisi kita melakukan hal yang baik. Nah, tetapi sila itu tidak sempurna kan, penyempurnaannya tidak sampai. Jadi yang baik itu adalah kalau kita punya sila yang baik, kita mencari nafkah yang baik, terus kita mendanakan kepada yang baik, yang punya sila yang baik, maka itu perbuatan baiknya jadi sempurna, jadi disempurnakan. Nah, tadi Kevin bilang kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang tidak baik dengan cara yang tidak benar untuk mendapatkan penghasilan, ya tadi misalnya berjudi, ya kan tadi tanya berjudi, berjudi kan hal yang secara dhamma kan tidak baik. Kalau berjudi kan secara sila tidak ada, tetapi secara dhamma judi tadi kan dijelaskan di suta tadi kan kalau kita menghindari berjudi karena berjudi itu dapat menyebabkan harta kita habis, ya jadi kita hindari. Nah, kalau berjudi menang, saya rasa judi nggak pernah menang ya, banyak kalahnya ya gitu loh, ya kan. Nah, kalau dia menang, dia pasti mau main lagi akhirnya habis. Ya jarang ya kalau berjudi. Tapi yang mungkin merampok gitu ya, kalau merampok kan hartanya orang dia bagian seperti Robin Hood itu. Nah, saya rasa hasil yang dia berikan mungkin tidak sempurna karena yang dia lakukan adalah perbuatan jahat dengan dia memberikan kebaikan. Ya, itu dua sisi yang berbeda. Tetapi yang dia berikan itu, perbuatan baiknya itu tidak disempurnakan dengan dia punya moral yang baik. Ya, kira-kira itu ya jawaban saya. Oke, berarti kembali ke kesempurnaannya, Ya, bahwasanya apapun ya cara menghasilkannya itu juga harus dengan cara yang baik, ya, sehingga kualitas berdananya itu juga adalah kualitas karma yang baik, baik. sehingga membuahkan hasil karma baik yang akan membuahkan hasil karma baik. Nah, tentu saja tadi Rama Herman kembali menyampaikan bahwasanya ya kalau berjudi jarang yang menang juga, ya setuju juga sih jarang yang menang ya, malah Judi, makin habis lagi ya, jadi yang kebanyakan menang orang bandarnya judi gitu loh. kecuali bandarnya yang makin kaya, betul ya. Iya, Hmm. Terus tadi ngomong-ngomong soal kebahagiaan spiritual. Tadi kan bicara kebahagiaan duniawi, kebahagiaan spiritual. Nah, kebahagiaan spiritual ini salah satu tujuan kita belajar Dhamma yaitu mencapai nibbana, kondisi nibbana. Nah, apakah dengan hanya menjaga empat ini, sada sampada, sila sampada, caga sampada, panya sampada, menjamin bahwa kita mendapat meraih kebahagiaan spiritual atau perlu em, implikasi-implikasi lainnya untuk meraih kebahagiaan spiritual yang tinggi? ya, kan sudah di dalam suta di Gajanu Suta ini kan memang Sang Buddha memberikan empat tadi ya untuk kalau kita mau bahagia itu di kehidupan berikutnya. Tadi itu sila sampada, sada dulu, Sada, sila, kemudian caga dan caga, dan panya. panya, ya kan. Nah, secara spiritual memang ya itu tadi saya bilang karena dengan kita yang tadi saya jelaskan, karena kita pertama satu punya keyakinan, ya. Kalau kita punya keyakinan terhadap apa kepada Sang Buddha, ajarannya, ya kita mempraktekannya kan, ajaran Sang Buddha. Ya banyak kan pelajaran Sang Buddha, terutama yang Jalan Mulia Bersut 8. Nah, di dalam situ kan sudah dijelaskan Sang Buddha. Sang Buddha bisa mencapai penerangan sempurna dengan menjalankan Jalan Mulia Bersut 8 itu, ya. Nah, yang kedua, dengan kita menjalankan moralitas, sila yang baik, itu pasti yang tadi saya jelaskan manfaatnya banyak kan. Nah, salah satunya pasti lahir di alam surga. Nah, yang ketiga, kalau kita punya kemurahan hati, ya itu pasti ya kita punya pengembangan cinta kasih, belas kasihan, kita menolong orang, ya pastinya juga hasilnya baik kan. Paling enggak bisa terlahir di alam bahagia. Nah, kalau kita mengembangkan panya lagi, di sini tadi saya sampaikan bahwa panya di sini kita melihat hidup ini adalah sebenarnya duka. Ya, kalau saya bilang bahagia itu sebenarnya bahagia itu kamuflase kalau dalam hal ini kita cerita. Tapi bahagia itu kan secara bahagia duniawi. Nah,
bahagia di sini pun kena hukum perubahan. Nah, tadi kalau kita punya kebijaksanaan, kita bisa melihat bahwa hidup ini sebenarnya dukkha yang diajarkan Sang Buddha ya. 4 kesunyatan mulia itu pertamanya kan hidup ini dukkha. Nah, kalau kita mau lihat dukkha itu adalah pada saat kita latihan meditasi. Nah, itu akan kita ngamatin. Di situ jelas banget. Bayangkan aja kalau kita duduk meditasi itu muncul dukkha. Apa yang muncul dukkha? Yang pertama pasti kakinya sakit, ya kan? Kalau kita meditasi, yang pertama kita rasakan apa? Badannya sakit. Nah, sakit itu apakah dukkha? Dukkha kan? Kita nggak mau kan? Berarti kita nggak mau adanya sakit, terutama kaki kita kan? Itu salah satu penderitaan. Nah, yang kedua, pikiran kita kemana-mana, muncul kemana-mana, macam-macam. Nah, itu juga bagian dari dukkha. Pikirannya muncul yang hal-hal negatif, itu juga dukkha. Nah, sebenarnya yang diajarkan Sang Buddha itu adalah bagaimana kita mengikis kekotoran batin ini. Nah, kalau badan kita sakit, kita kan tidak mau. Nah, berarti itu apa namanya? Itu kebencian. Jadi kita tidak suka. Munculnya kebencian tuh tidak suka kita. Tidak suka adanya sakit ini. Kita maunya nggak mau sakit. Nah, kan kita benci, gitu kan? Nah, munculnya apa lagi? Kita munculnya adalah loba. Nah, loba itu adalah keserakahan. Nah, itu munculnya pada saat kita meditasi pasti. Nah, yang ketiga adalah ketidaktahuan. Kita nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu 3 akar kejahatan itu yang kita lenyapkan. Ya tadi. Nah, kalau kita bisa melenyapkan ini secara meditasi, itu yang diajarkan Sang Buddha. Jadi itu spiritual yang perlu kita kembangkan tadi. Nah, sehingga dengan cara seperti itu ya tentunya kita kan hidup kan tidak sekali ya dalam kehidupan sekarang ini. Nah, kita berharap proses kehidupan ini kita lakukan paling enggak kehidupan sekarang ini kita baik. Karena kita berharap nantinya kehidupan yang akan datang kita kan belum tentu kita lagi kan. Ya mungkin makhluk lain entah di mana, entah apakah lagi, tapi itu tetap baik gitu loh. Dengan kita belajar Dhamma ini kita ngerti gitu. Jadi kita terus berbuat baik agar berharap nanti kelaknya yaitu bisa mencapai kebebasan atau nibbana. Itu kira-kira jawaban. Oke, baik. Terima kasih, Rama Herman. Ya, jadi kebahagiaan spiritual ini tentu saja mungkin tidak didapatkan langsung yang paling tinggi pada kehidupan ini, namun kita terus melakukan kebaikan, ya kita berharap, punya pengharapan agar kehidupan-kehidupan berikutnya itu juga mengalami kebahagiaan spiritual yang lebih tinggi lagi nantinya. Nah, ngomong-ngomong kebahagiaan spiritual, perjalanan spiritual, tadi Rama Herman juga menyampaikan tentang meditasi, ketemu duka, melihat loba, dosa, moha gitu ya. Ya, terkadang memang kita akui bahwasanya perjalanan kehidupan ini ya kita pinginkan itu, desire kita itu pingin bahagia kan, pingin bahagia, tapi nyatanya hidup itu ya harus penuh duka gitu kan. Ya, banyakan pinginnya sih happy, tapi nyatanya nyebelin, nyenengin. Ya, nyebelin, nyenengin, kan? Susah, senang, ya. Susahnya lebih banyak daripada senangnya. Ya, Namun makanya. kalau kita, ya gimana, Rama? Ya, makanya tadi benar. Hidup ini banyak susahnya tuh banyak senangnya sih. Banyak susahnya kan. Ya kan? Di Ya, jalan aja sudah pasti banyak susahnya ketemu orang. betul. Jadi perlu 4 hal ini, sada sampada, sila sampada, caga sampada, panya sampada, agar kita memahami kebahagiaan spiritual itu bagaimana sih kita mendapatkannya. Nah, itulah beberapa kunci yang disampaikan oleh Rama Herman untuk meraih kebahagiaan. Di sini saya melihat ada kolom komentar pertanyaan dari Kevin Marcelo. Kebetulan namanya sama dengan saya, Kevin. Boleh ditulis dari mana Kevin Marcelo ini? Dari kota mana? Saya bacakan ya pertanyaannya. Selamat malam Romo Herman. Soti Hotu Namo Buddhaya. Romo, saya mau bertanya. Jika seorang ayah yang tidak pernah setia kepada ibu dan anak
karena hanya mementingkan keluarga dari ayah tersebut dan orang terdekat dari tempat kerja, teman sekolah, dan kuliah, dan lain sebagainya. Lalu terkadang juga suka menghamburkan uang untuk kebutuhan keluarga dari ayahnya sendiri. Ya. Dan juga mentraktir orang terdekat dari tempat kerja, yakni karyawan dan teman kerja dari perusahaan ayah aja. Dan juga teman sekolah dan kuliah dari ayah tersebut. Sehingga tanpa memberikan perhatian dan dukungan kepada ibu dan anak. Baik dari merendahkan, meremehkan, mencaci maki ibu dan anaknya, dan lain sebagainya. Sehingga membuat ibu dan anak menjadi jengkel kepada sosok ayah, dan mengakibatkan ibu dan anak sudah merasa benci dan kecewa kepada ayah yang tidak memberikan perhatian dan dukungan kepada ibu dan anak. Begitupun perlakuan yang dilakukan ayah kepada ibu dan anak. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Silakan direspon, Rama Herman. Ini pertanyaannya apa ya? Saya bingung nih. Cerita atau pertanyaan? Jadi mungkin perlu mau tanya pandangannya Rama Herman. Nah, ini kalau ada ayah yang seperti ini, kayak mana nih? Oh, Dia maksudnya ini mendapatkan apa harta, tapi yang digunakan hartanya ini untuk orang-orang terdekat, ya keluarga dia sendiri, keluarga papanya aja. Ya, kalau dipakai uangnya juga bukan untuk anak istri, tapi digunakan untuk teman-teman karyawan, teman-teman kuliah, ya. Bahkan anak dan istri dianggap rendah, dianggap remeh. Bahkan kalau ketemu istrinya juga dimaki juga dan lain sebagainya. Nah, ini ibu dan anak ini kayaknya merasa jengkel nih kepada ayah. Sudah membuat sosok ibu dan sosok anaknya ini merasa benci dan kecewa kepada sosok ayah ini. Nah, jadi bagaimana sikap yang sebaiknya mungkin ya ini mungkin saya mentranslate pertanyaannya. Mungkin ya apa yang kalau harus dilakukan seorang ayah ini atau bagaimana dan juga pandangannya bagaimana sosok seorang anak dan ibu melihat sosok ayah yang seperti ini. Bagaimana sikap yang harus diambil? Silakan, Pak Herman. ya ini pertanyaannya ini kejadian benar atau cuma hanya cerita ya? Tapi nggak apa-apa, saya tanggepin aja ya. Jadi ini cerita mungkin bisa aja terjadi ya. Ada kejadian seperti ini juga mungkin ya. Tapi kembali lagi kepada kita sesungguhnya ya. Kalau misalnya tadi saya bicara bahwa eh, mengenai hukum karma ya, kehidupan ini ya. Jadi sebenarnya hidup ini kan tadi kita ngomong-ngomong kan lebih banyak senangnya atau banyak eh, susahnya kan ya. Nah, sebenarnya hidup ini susah. Jadi kalau kita flashback hidup ini, awalnya kita sendiri, kemudian kita ingin berkeluarga supaya kita bahagia. Nah, kenyataannya belum tentu kan. Kemudian kita juga punya anak, kita berharap kita punya keluarga yang bahagia, tetapi kenyataannya yang tadi ini ceritanya bahwa seorang sosok ayahnya itu tidak memperhatikan keluarganya sendiri, tapi lebih memperhatikan orang lain. Nah, ini artinya hidupnya tidak seimbang. Ya, harusnya secara ideal seimbang, maka dia lebih mengutamakan keluarganya dulu, ya. Jadi memperhatikan anak istri dulu. Nah, kalau anak istrinya sudah sejahtera hidupnya, maka dia bisa memperhatikan keluarga yang lainnya atau mungkin teman-temannya atau rekan-rekan yang lain di kantornya ya. Itu idealnya sebenarnya. Bagi saya itu seperti itu. Nah, tetapi kalau ceritanya seperti ini, maka saran saya kalau bisa ya diajak ngomong aja ayahnya, ya kan? Kalau sudah diajak ngomong nggak bisa, ya mungkin bisa minta tolong temannya atau kerabat keluarga yang bisa diajak ngomong, yang mau didengar omongannya. Jadi itu saran saya sih. Jadi diingatkan saja, diingatkan lagi. Kalau saran saya sih ya komunikasi ya. Kalau kejadian seperti ini, kenapa kok tidak memperhatikan keluarga, istri, anak, tapi lebih memperhatikan orang lain? Ya diajak ngomong dulu.
Ya, kemudian kalau dia masih nggak bisa, ya sudah, mungkin kita bisa minta tolong dari pemuka agama mungkin ya, atau dari orang yang mau dia dengar gitu loh. Orang yang mau dia dengar, cari orang yang mau dengar yang dekat sama dia untuk mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu harus dikoreksi, ya, harus diperbaikin untuk kelangsungan keluarganya. Ya kira-kira itu ya mungkin ya saya sarankan. Mungkin bisa menjawab kira-kira. Terima kasih ya Saudara Kevin. Ya, baik. Thank you, Rama Herman. Ya, kepada Kevin Marcelo, ya ini dari Surabaya juga ya. Nah, jadi tadi Rama Herman sampaikan bahwasanya kalau dapat dikomunikasikan, ya coba dikomunikasikan. Mudah-mudahan sosok ayah dapat berubah kalau ketemu seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu mencari sosok figur otoritas, ya baik T, baik famili, kerabat dan lain sebagainya yang dapat menegur sosok ayah tersebut. Nah, tadi bahwa saya sudah disampaikan dalam mencapai apa kekayaan secara duniawi, kebahagiaan duniawi, yaitu perlu utana sampada, dan juga sudah sudah rajin, sudah terampil dalam mendapatkan kekayaan, juga harus sama jiwi kata, ya, harus seimbang bagaimana membagi uangnya itu, kekayaannya itu yang didapatkan dengan baik, bukan hanya 90% untuk diri sendiri kan, 10% hanya untuk istri dan anak dan lain sebagainya. Tapi dibagi dengan cara yang tepat, bagi 4. Nah, dengan cara yang seimbang, jangan sampai berat sebelah kan seperti itu. Nah, tentu saja ini pertanyaannya apakah untuk ayahnya atau untuk sang anak ya. Kalau untuk sang anak harusnya seperti apa, Rama Herman? Sang anak atau sang ibu yang sedang merasa dibegitukan ya. Kira-kira seperti itu ya. Perlakuan ayahnya tersebut sebagai seorang Buddhis harusnya seperti apa? Nah, kan kita bilang kadang-kadang kan mereka salah menanggapi bahwasanya ya, sebagai seorang Buddhis harus begitu mengembangkan meta dan lain sebagainya. Namun terkadang saking bingungnya dengan kata tersebut, metanya ini seperti apa kalau bertemu orang seperti ini, Ram? Oh ya, ya oke. Nah ini menarik nih. Jadi tergantung kita juga ya menghadapi masalah nih. Tadi kalau misalnya kita sudah coba nih dari sisi ayahnya, ya kan, supaya ayahnya bisa diingatkan, ya kan, untuk memperhatikan istri anak, mungkin untuk memberikan perhatian atau mungkin dari apa yang dia dapatkan dibagikan ke anak istri ya, bukan ke orang lain, keluarganya atau teman-temannya. Tapi misalnya ayahnya tetap nggak berubah, ya kan, nggak berubah juga, ya terpaksa kita harus cari cara lain kan, Bapak Ibu, betul nggak? Nggak ada jalan lain ya kan? Diajak ngomong nggak bisa, terus disuruh berubah nggak bisa, ini nggak benar, ya udah. Nah maka kita hanya punya pemikiran secara dhamma, oh berarti ini adalah mungkin ada hubungan karma lampau juga. Apa yang kita terima saat ini mungkin bisa juga akibat dari karma lampau kita sebelumnya. Mungkin kita pernah menyia-nyiakan keluarga kita, ya kan? Banyak cerita seperti itu di eh, zaman Sang Buddha. Nah, tapi itu kan susah, nggak gampang gitu loh. Nggak gampang banget. Makanya tadi saya bilang, kita harus punya keyakinan terhadap ajaran Sang Buddha ini. Nah, kalau kita menghadapi masalah gitu, diomong gitu, bisa nggak kita hadapin? Susah ya kan? Nah, nggak gampang. Jadi, kalau misalnya kita punya keyakinan bahwa ajaran Sang Buddha itu benar dengan hukum karma, maka ya udah, karena kita bisa menerima kenyataan itu, ya sudah. Akhirnya kalau itu ya udah, kita harus melakukan apa? Ya udah, kita melakukan ya udah kita diemi aja, ya udah kita melakukan aktivitas yang lain, ngapain kita pikirin ya. Kalau kita tetap masih pingin berhubungan dengan ayah itu, tapi yang paling terjelek kan ya udah hanya jalan sendiri-sendiri gitu kan.
paling terjelek banget gitu kan. Tapi kan kita tidak mau hal seperti itu. Nah, itu adalah cara yang bijaksana juga. Artinya kita kan kalau hidup ini mengalami seperti itu terus menderita, kan juga pengaruh dalam hidup kita juga ya kan. Makanya tadi kan judulnya kan pengen bahagia. Tapi kalau hidup ini terus yang dihadapi menderita, ya juga nanti pengaruh terhadap diri kita juga. Orang banyak mengalami banyak menderita, itu pengaruh juga ke fisik kan, ke pikiran apa segala, itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Nah makanya kalau kita menghadapi hal itu, ya kita harus bisa menerima apa adanya. Nah, apa adanya itu. Nah, mungkin juga suatu saat itu si ayahnya bisa berubah gitu. Dengan cara kita melatih kesabaran, mungkin kita memberikan perhatian dia. Kita enggak, artinya kita tidak melakukan apa ya istilahnya itu eh, ikut balik marah enggak. Ya sudah kalau kita menyadari itu ya kita memperbaiki diri sendiri kita koreksi. Kenapa sih dia kok begitu terhadap kita? Apa yang salah? Nah, mungkin juga ya kan. Jadi kita lebih positif lah menghadapi itu. Jadi sama-sama baiknya. Nah, dalam sisi hal ini ya kuncinya cuma satu tadi, melatih kesabaran. Ya, kira-kira itu. Mudah-mudahan menjawab ya Saudara Kevin. Oke, thank you Rama Herman. Jadi saya menambahkan sedikit ya. Jadi tadi Rama Herman sudah menyampaikan bahwa saya pertama adalah acceptance ya. Sama seperti yang sering saya pelajari, yaitu bagaimana dengan mindfulness kita belajar untuk acceptance, menerima apa adanya. Yang kedua tadi kejadian-kejadian yang sudah lampau itu ya coba di let go ya. Kejadian-kejadian yang sudah lampau, yang di masa lalu apapun yang terjadi di masa lalu baik buruk sudah berlalu. Tak ada kabar baik, tidak ada kabar baru dari masa lalu, ya, dan tidak ada kepastian dari masa depan. So, apapun itu ya yang sudah berlalu silakan di let go. Dan yang terakhir yaitu setelah kita menerima, kita let go, maka berikutnya yaitu kita perlu merencanakan atau mengutilisasikan. Nah, apa yang dapat kita kelola ke depannya? Di masa depan apa yang dapat kita kelola lagi? Salah satunya tadi sabar ya. Rama-Rama mengatakan salah satunya sabar. Barangkali dengan kesabaran tersebut, dengan upaya bersabar tersebut, bisa jadi sang ayah, seorang suami dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan mempelajari Dhamma, sang suami dapat berubah menjadi lebih baik. Nah, dengan mempelajari Dhamma memiliki timbunan kebajikan yang menghasilkan karma baik, sehingga sang suami berubah. Seperti itu ya, salah satunya. Atau kita dapat menempuh jalan-jalan yang lain seperti tadi sudah disampaikan oleh Rama Herman juga, maksudnya kelola dengan cara berkomunikasi. Kita merencanakan bagaimana komunikasinya agar lebih baik. Bagaimana kita mengelola, apakah dengan berdiam diri, atau dengan berbicara, atau dengan cara-cara yang lain. Itulah yang perlu kita lakukan. Pertama, menerima, kedua, melepaskan, dan ketiga, merencanakan masa depannya seperti apa agar keuangan tersebut jauh lebih baik. Salah satunya mungkin merencanakan untuk mengambil tabungannya, ATM-nya. Jangan disimpan suami lagi ya kan. Seperti itu ya teman-teman. Kalau Ya, ngomong-ngomong nih seluruh Rama Herman keuangannya dipegang suami atau dipegang istri atau dipegang sendiri? ya dikelola bersama lah. Dikelola bersama ya. Nah, seperti itu salah satunya. Ya Mana tahu dipegang, diatur nanti. diajak untuk dikelola bersama kan seperti itu. Baik, saya menyapa kembali Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang sedang berbahagia di dalam Dharma saat ini, yang sedang menonton baik melalui YouTube ataupun sedang online melalui Zoom kita. Silakan apabila ingin bertanya yang melalui Zoom dapat juga raise hand untuk bertanya secara langsung, berinteraksi secara langsung, ataupun menuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan agar kita jadikan diskusi Dhamma, sehingga menambah keyakinan kita terhadap Dhamma dan juga menjadi pengembangan wawasan dan kebijaksanaan kita ke depannya. Baik dari YouTube, silakan tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan oleh Rama Herman dapat menjawab ya untuk Kevin Marcelo dari Surabaya. Nah, tadi juga disampaikan bahwasanya perlu menghindari pergaulan dengan orang yang jahat agar
kebahagiaan yang kita dapatkan itu tidak hilang. Nah, ini ngomong-ngomong orang yang jahat itu orang yang seperti apa? Tadi belum belum terlalu diuraikan ya. Orang-orang yang jahat itu seperti apa, Rama? Ya, kalau orang yang jahat itu pasti kan orang yang mengajak kita berbuat jahat biasanya itu kan. Jadi Bapak Ibu kalau dalam hal kutip tanda kutip jahat itu kan macam-macam tuh ya. Ya jahat di sini artinya kan melakukan sesuatu yang tidak baik ya, itu aja. Nah, kalau misalnya teman nih mau ngajak, contoh, misalnya kita mau ke wihara nih misalnya. Tapi ada temen nih datang, terus ngajak nih, kita ke diskotik yuk, lebih seru nih. Nah, berarti itu kan teman yang jahat. Jahat di sini artinya mengajak kita ke kegiatan yang tidak baik atau yang tidak bermanfaat. Sedangkan kalau teman yang ngajak kita ke tempat yang baik seperti mungkin ngajak ke wihara ya, atau kemana yang memberikan satu perbuatan baik, misalnya berdana, ada acara katina atau apa, itu baik. Nah, tapi kalau misalnya temannya ngajak ke tempat yang kurang baik ya, berarti temannya tidak baik. Jadi kita bisa lihat ya dari teman-teman kita bergaul ya. Kalau teman-temannya ajaknya, ayo misalnya kemana, nah kita bisa lihat tuh. Ini kalau kita belajar dhamma, tentunya kita bisa menganalisa atau punya pikiran yang bijaksana. Oh ini enggak lah, saya enggak dulu deh gitu kan. Yang menolaknya secara halus gitu. Jadi kita bisa tahu teman yang mengajak yang baik sama tidak yang baik. Misalnya gitu. Jadi kita tetap teman-teman Bapak Ibu kita tetap aja punya teman yang banyak. Bukan kita menghindar ya. Jadi bukan berarti teman yang jahat itu kita hindari tidak. Jadi kita tetap aja berteman dengan dia. Tetapi kita harus menjaga diri kita gitu kan. Nah, jadi kita harus menjaga diri kita. Kalau dia yang udah baik ya udah kita nggak mau. Yang baik ya kita terima gitu kan. Bukan berarti kita orang jahat kita musuhin, enggak, malah justru kita berusaha untuk memberikan dia pengertian ya. Nah, kalau bisa kita ajak dia ke wihara misalnya atau kita lebih memberikan dia pengertian dhamma. Nah, artinya kita juga berbuat baik kan seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang kita alami di banyak komunitas itu kita sering temuin seperti itu. Akibatnya kalau misalnya kita terlalu banyak teman yang berbuat seperti itu, kalau kita nggak punya perisai, artinya tadi saya bilang kita nggak belajar dhamma, kita nggak mempraktikkan dhamma, lama-lama kita juga bisa terjerumus. Ya, makanya tadi Kevin kita butuh itu, 4 itu kan, untuk spiritual kita, untuk menjaga kita, agar kita dalam kehidupan ini nanti kita nggak terjerumus. Karena kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita bisa terjerumus ke alam yang rendah. Kalau masuk ke alam yang rendah itu susah sudah untuk naik lagi. Nah, agar kita nantinya bisa hidup di alam yang lebih baik, tentunya kita melakukan hal itu yang baik juga di sini gitu dalam kehidupan sekarang ini. Mumpung kita jadi manusia, mumpung punya kesempatan yang baik, ya harusnya kita melakukan hal-hal yang baik. Kira-kira seperti itu ya, Kevin jawabannya. Oke, thank you Rama Herman. Jadi tidak bergaul bukan berarti menghindari juga ya. Nah ini juga ada komentar sedikit dari 28 atau Dhamma Metta Jember. Katanya sih terkadang yang menjati kita adalah salah satu guru kehidupan yang baik. Bisa membuat kita tersadar. Jadi kadang-kadang ya memang ada orang-orang yang menjati kita itu menjadi guru kehidupan juga ya. Jadi dalam artian kita dapat belajar dari kesalahan-kesalahan atau dapat belajar dari apa yang mereka lakukan terhadap kita secara langsung maupun tidak langsung gitu ya. Membuat kita semakin tersadar. Sehingga ya kita dapat belajar untuk memilah-milih apa yang baik dan apa yang buruk. Dan tadi juga ada disampaikan bahwasanya perlu menjaga sada sampada, sila sampada, caga sampada, dan panya sampada agar kehidupan kita itu tetap bahagia dan kita mendapatkan kebahagiaan secara spiritual kan seperti itu. Jadi walaupun kita bertemu dengan teman-teman yang kurang baik,
Ya, kita juga perlu mensyukuri, perlu belajar juga. Jangan-jangan beliau itu yang mencaci maki kita atau yang mengajak kita ke hal yang buruk, mengajarkan kita untuk kembali ke keyakinan kita kan seperti itu ya. Nah, jadi perlu belajar Dhamma itu ya salah satunya agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ada komentar, kehidupan itu selalu aktif dan dinamis. Ya, betul. Kehidupan itu ya memang selalu aktif dan dinamis sehingga kita dapat belajar dari apa yang sudah kita alami. Saya juga mengundang teman-teman, Bapak, Ibu, saudara-saudari, silakan apabila ada pertanyaan atau sudah cukup jelas mengenai bagaimana meraih kebahagiaan atau semuanya sudah bahagia hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya bahagialah hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang kebahagiaan duniawi lagi kembali. Tadi disampaikan bahwasanya kalyanamita ini membantu kita meraih kebahagiaan duniawi atau meraih kekayaan juga ya. Pengaruh banget itu kalyanamita. Nah, kalyanamita itu kalau misalnya kita tidak memiliki banyak kalyanamita, apakah kita masih dapat meraih kebahagiaan duniawi itu? Atau keempat ini harus dimiliki? Keempat kunci ini harus dimiliki semuanya. Jika salah satu prinsip dari empat ini tidak dipenuhi semuanya, apakah kita tetap dapat mendapatkan kebahagiaan duniawi? Silakan, Ramayana. Oh ya, baik, Kevin. Ya, tadi udah jelas ya, di Sutta itu kan Sang Buddha menjelaskan harus empat-empatnya dijalankan gitu kan. Nggak ada satu toh, terus tiganya ngejalan terus bahagia. Ya, istilahnya nggak komplit gitu kan. Paketnya nggak lengkap. Nah, jadi ini paket. Jadi paketnya itu harus empat-empatnya kita jalankan. Itu jelas banget kan tadi. Kalau pertama kita kalau punya pekerjaan harus tekun ya, betul-betul tidak malas melaksanakannya sesuai dengan kita punya keahlian. Sudah dapat penghasilan, kita harus jaga penghasilannya. Terus yang ketiga, kita pasti ini hidup ini kan punya teman, tidak mungkin kita hidup sendiri, betul nggak? Kita di dunia ini, kita mau melakukan sesuatu itu, kita butuh orang lain. Nggak mungkin kita lakukan sendiri, ya kan? Sekarang kita mau makan, terus siapa yang masak, ya kan? Terus kita mau cari makan di luar, kalau nggak ada yang jual, gimana? Nah, itu kan perlu teman, perlu orang kita kenal di mana. Semua itu perlu teman. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak punya teman, maka susah nanti ya kan? Hidupnya susah sendiri dilakukan. Nah, yang keempat tadi kita harus hidup seimbang. Kalau kita sudah punya penghasilan, maka kita menggunakannya secara seimbang. Sehingga hidup kita bahagia. Kalau kita terlalu boros, ya susah nanti hidupnya ya kan. Kalau kita tidak bisa menggunakan kekayaan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi empat-empatnya itu paket. Nah, yang penting tadi saya bilang, teman ini juga satu hal yang penting. Kenapa? Kalau kita salah berteman, maka apa yang kita sudah dapatkan nomor satu, nomor dua itu hilang seketika, ya kan? Dengan teman yang tidak baik. Jadi itu sebenarnya satu kesatuan empat-empat ini. Nah, kalau misalnya satu nggak dijalankan, dua tiga empatnya nggak ada ya kan. Jadi berurutan dan itu dilakukan dengan satu kesatuan. Jadi kalau anda punya teman yang salah, yaitu penghasilan bisa habis, ya kan? Lenyap seketika kalau kita salah menggunakan. Ya, kalau teman kita membawa kita ke hal-hal yang negatif ya kan, diajak berjudi, kita ikut, habis nanti main perempuan habis nanti. Jadi teman di sini sangat-sangat betul-betul berpengaruh ya dalam hidup kita ini. Kita pun punya teman yang benar, kita bisa sukses, ya kan? Tapi sebaliknya, kita dapat teman yang nggak benar, ya bisa aja terjerumus. Jadi ini dua mata sisi uang yang berbeda dan kita harus pintar-pintar makanya. Jadi kita butuh teman juga loh dalam hidup ini. Orang sukses itu karena teman juga bisa, ya kan? Betul nggak? Nah kalau kita punya koneksi yang banyak, punya teman yang banyak, itu satu modal sebenarnya dalam hidup ini. Kalau kita banyak teman di mana-mana, enak gitu. Mau cari apa, tinggal kontak aja, minta tolong. Bantu langsung, ya kan?
Jadi teman di sini itu sangat berpengaruh banget dalam kita hidup ini. Kalau kita banyak teman itu pasti bahagia. Tapi teman yang baik gitu maksudnya. Teman yang baik itu berpengaruh juga dalam hidup kita nanti. Orang sukses itu juga dipengaruhi sama teman yang sukses. Jadi kalau kita mau sukses ya kita berteman dengan orang sukses. Nah, kira-kira gitu Saudara David. Semoga bisa menjawab. Oke, thank you, Rama Herman. Jadi ya betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Rama Herman, bahwasanya Kalyana itu menjadi salah satu faktor kesuksesan ya. Salah satu faktor kesuksesan, ya kalau nggak ada teman yang baik, ya agak sulit sukses ya kan. Kalau punya teman yang baik ya apa punya koneksi di mana-mana ya mudah-mudahan jalannya lebih mudah kan gitu kan, lebih sukses ya kan. Pinjam 100 dong. Yang sekarang lagi tren kan. Cuma ketemu teman yang pinjam 100 juga repot juga ya. Kalau temannya semua cuma pinjam 100 malah malah hubungan pertemanannya jadi hilang gitu kan. Seperti itu gara-gara pinjam. Nah, saya juga punya pengalaman bahwasanya ada orang yang gara-gara pertemanan ya tabungannya itu habis gitu ya. Gara-gara diajak judi atau diajak makan ya obat-obatan terlarang saat ini. Ya, malah tabungan yang sudah dimiliki, yang harusnya dia sekarang memiliki modal usaha, jadi tidak punya modal usaha. Yang awalnya punya pekerjaan, malah jadi nggak punya pekerjaan. Jadi salah satu faktor penting buat saya kalian minta punya teman yang baik itu menjadi salah satu faktor yang penting agar yang satu dua yang sudah didapatkan tidak hilang ya. Seperti itu ya. Hmm. Baik. Saya kembali mengundang Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar. Hmm. Jadi em, ada lagi satu lagi apa tidak main tidak main perempuan. Kalau kalau ini tidak main perempuan itiduto ini ya artinya dalam artian untuk menghabiskan uangnya. Tapi kalau dia ya em, Sang Buddha kan tidak ada melarang untuk poligami juga ya, setahu saya. Kalau terjadi poligami gimana itu? Nggak, kalau kita tahu cerita Sang Buddha kan di raja-raja itu kan banyak selirnya ya. Kan Hmm. nggak pernah di dalam cerita Sang Buddha kan nggak ada. Jadi eh, di zaman Sang Buddha pun banyak pelacur ya, perempuan nakal juga ada ya. Ada banyak cerita kan ya. Jadi ada pelacur yang cantik sekali itu pun ada di zaman Sang Buddha dan mereka dapat bayaran yang tinggi. Kalau dari cerita-cerita Sang Buddha. Tapi mereka bisa mencapai tingkat kesucian loh karena ketemu Sang Buddha ya. Jadi gini, bukan berarti perempuan-perempuan seperti itu mereka melakukan hal itu karena keinginan mereka. Belum tentu juga ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang membuat mereka seperti itu atau juga faktor lain mungkin dari karma juga atau apa yang kita nggak tahu. Jadi, nah kembali lagi untuk masalah tadi disampaikan sama Kevin untuk main perempuan berarti di sini bukan hanya apa ya menghabiskan uang karena kan pastinya ada hubungan dengan uang lah. Dan dunia ini pasti orang nggak ada sih yang bilang saya nggak butuh uang itu salah itu. Jadi hidup ini kalau nggak ada uang nggak bisa hidup ya kan. Tapi bukan berarti satu-satunya uang untuk hidup juga ya kan. Tapi kita mau hidup tuh butuh uang. Kalau makan beli makanan kan kalau nggak pakai uang pakai apa ya? Jadi uang itu perlu, tetapi dalam hal ini kita harus bijaksana juga menggunakannya. Nah, makanya mengapa kita muncul satu keinginan mungkin hanya untuk ya ini kan satu tidak kepuasan juga ya Kevin ya. Kalau kita sudah punya keluarga, punya istri ya, kenapa harus berpikir hal yang lain lagi gitu. Pingin yang lain lagi. Berarti kan kita tidak punya kepuasan ya. Kita butuh namanya kepuasan. Artinya kita udah cukup puas
dengan apa yang kita miliki. Ya, santuti. Kalau bahasa Pali itu santuti. Santuti itu adalah puas apa yang sudah dimiliki. Ya, dalam hal ini kita puas artinya memiliki pasangan kita. Jadi ngapain lagi gitu ya kan. Nah, kalau hal itu muncul berarti itu adalah muncul sifat lobanya, ya, keserakahannya, keinginannya. Itu karena keinginan, ya. Nah, justru itu kita belajar dhamma itu untuk itu, supaya kita nggak muncul-muncul hal-hal seperti itu, keinginan-keinginan itu dipotong semua nanti, kan? Untuk menghindari hal seperti itu. Jadi kalau kita sudah belajar dhamma, saya rasa itu sudah nggak ada. Cuma memang nggak gampang ya kan, nggak gampang. Nah, jadi kita butuh effort juga sih sebenarnya. Justru dari kita belajar sekarang lebih gampang karena kita punya YouTube, kita punya buku, kita punya apapun, istilahnya Google itu paling gampang. Kita mau ngapain aja di search, kita mau belajar apa sudah ada. Tipitaka pun sekarang sudah ada. Jadi mudah sekali sebenarnya kita untuk mengakses belajar dhamma itu sekarang lebih mudah dibandingkan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu buku aja nggak ada ya kan. Kita belajarnya juga cari-cari. Tapi kita sekarang berbahagia, kita belajar dhamma lebih mudah. Nah, dengan dibantunya dengan ini, sebenarnya kita lebih gampang ya. Ya sekarang lebih banyak orang belajar abhidhamma. Kan Kevin kan belajar abhidhamma nih. Nah, itu fenomena-fenomena itu kan dibahas di abhidhamma. Jadi sekarang itu sebenarnya kita lebih mudah itu punya fasilitas untuk belajar dhamma. Kenapa kita tidak gunakan? Nah, kalau kita belajar dhamma, saya rasa hal-hal seperti itu kita tidak akan lakukan sudah. Karena takut nanti akibatnya. Ya. Kalau masuk di alam apaya itu susah nanti untuk naiknya lagi. Itu aja. Semoga menjawab. Terima kasih. Oke, thank you Rama Herman. Di Bapak Ibu, saudara-saudari yang disampaikan oleh Rama Herman, bahwasanya ya itu muncul keinginan fenomena-fenomena tersebut untuk bermain perempuan dan lain sebagainya, yaitu hanyalah sebuah keinginan dan kita butuhkan pengendalian diri. Nah, apabila akan bagus apabila kita menggunakan waktu kita untuk belajar dhamma daripada melakukan hal-hal buruk seperti tadi. Sehingga kebahagiaan yang kita peroleh dapat semakin tinggi, kebahagiaan kita secara duniawi dan juga kebahagiaan kita secara spiritual. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang saat ini sedang menonton juga meraih kebahagiaan-kebahagiaan yang jauh lebih tinggi nantinya. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari saya, Rama Herman. Waktu sudah menunjukkan 8.46. Nah, mungkin satu closing statement dari Rama Herman sebagai penutup pada sesi kita hari ini. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Kevin. Ya, Rama-Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, baik yang ada di Zoom ini maupun yang menonton di YouTube Meta Jember. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mau meraih satu kebahagiaan, ya, kunci meraih kebahagiaan itu untuk kehidupan yang sekarang, yang kita hadapin ini, maupun kehidupan yang akan datang, kita tetap bahagia, maka ya kita perlu lakukan empat hal itu tadi yang disampaikan. Ya, kita harus punya apa tadi yang 4 hal itu? Uta Sampada, Araka Sampada, Kalyanamita, dan satunya apa, Kevin? Sama Jiwikata. Sama Jiwikata. Ya, 4 itu yang harus kita lakukan. Nah, 4 lagi yang perlu kita lakukan untuk kehidupan yang supaya kita hidup di kehidupan yang bahagia, untuk kehidupan yang akan datang, maka kita lakukan 4 juga. Yang pertama adalah Sada Sampada, ya, yang kedua adalah Sila Sampada, yang ketiga Caga Sampada, yang keempat adalah Panya Sampada. Jadi 4 itu yang perlu kita lakukan juga. Sehingga dengan kita melakukan itu yang disampaikan oleh sendiri Sang Buddha kepada Digajanu, ya, seorang pemuda Digajanu, maka kita akan bahagia, baik di kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Semoga apa yang saya sampaikan, sharing dhamma, yang saya baca, yang saya pelajarin dapat memberikan satu inspirasi, perenungan yang dapat kita lakukan. Semoga kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu bahagia. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Terima kasih. Sadu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia,
Demikian sudah disampaikan oleh Rama Herman Sutanto, 8 kunci meraih kebahagiaan, 4 kunci meraih kebahagiaan duniawi, dan 4 kunci untuk meraih kebahagiaan spiritual agar kehidupan-kehidupan berikutnya kita hidup di alam yang bahagia. Selanjutnya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah menonton dan melakukan aksi kebajikan melalui sharing Dhamma Pelita hari ini. Saya mengundang Rama Herman Sutanto untuk melakukan patidana agar jasa-jasa kebajikan kita melimpah untuk mereka-mereka semua yang sudah mendahului kita, baik yang memiliki karma secara langsung dengan kita ataupun tidak langsung. Silakan Rama Herman Sutanto untuk memimpin patidana kita. Ya, baik Rama Ramani, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang ada di Zoom maupun di YouTube, marilah kita bersama-sama dengan perbuatan baik yang telah kita lakukan selama ini. Semoga jasa perbuatan baik yang telah kita lakukan dapat melimpah kepada sanak keluarga leluhur kita yang telah meninggal. Semoga mereka berbahagia. Mari saya bacakan limpahan jasa patidana. Punya sidha nikatasa nyana nyani katani me te sanca bhagino hontu sathananta pamanaka ye piya gunawantanca mahyang mata pita dayo ditha me capya dithawa anye majatawerino sattha tattitanti lokasming te bumma catuyo nika pace kacatuo kara sangsaranta bhava bhawe nyatang ye patithauname anumodantu te saya ye cimang napajananti dewa te sang niwedhayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera suka jiwino kema pada japa pontu te sa si jatang subha. Sadu, 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 sadu. sadu. Baik, terima kasih Rama Herman. Selanjutnya saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bersikap anjali. Kita melakukan persujudan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang akan saya pimpin dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Persujudan kepada Buddha. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Persujudan kepada Sang Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Persujudan kepada Sangga. Berikutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat mendukung kegiatan Dhammasakata online dengan berdonasi pada rekening yang dipapar di layar ini. Dhammasakata online kegiatan berikutnya pada tanggal 20 November hari Senin dengan Dr. Kindela Yunia dengan topik Buddhist Psychology and Psychotherapy, Past, Present, and Future.
Oke, thank you teman-teman yang sudah hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube.